Salam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, inilah debat pertama Capres dan Cawapres Pemilu 2019. Dalam 2 segmen berikutnya, setiap paslon akan memberikan 1 pertanyaan kepada paslon lainnya. Jika pada segmen-segmen sebelumnya pertanyaan disusun oleh para panelis, kali ini gagasan murni berasal dari para paslon. Jadi mestinya tidak ada kisi-kisi, tidak ada pertanyaan terbuka. Dan jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh paslon penanya untuk kemudian direspon kembali oleh paslon lainnya. Kami ingatkan kepada para paslon, yang direspon adalah apa yang disampaikan oleh paslon lainnya. Mari kita berharap diskusi malam hari ini akan bernas, akan kuat dan sangat fundamental untuk publik kita. Dan untuk segmen ini akan dimulai dari tema hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Sesuai dengan hasil pengundian yang telah dilakukan sebelumnya, kesempatan pertama akan diberikan kepada paslon 01 untuk bertanya. Kemudian kami segera persilahkan Anda untuk segera bertanya kepada paslon 02. Waktunya 2 menit dimulai. Mohon maaf, kami ulangi, waktunya adalah 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Dalam visi misi Bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berperspektif gender dan pemberdayaan perempuan, akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Tapi saya melihat dalam struktur pengurusan partai yang Bapak pimpin, jabatan-jabatan strategis seperti Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekjen, Bendahara, semuanya laki-laki. Bagaimana Bapak menjawab inkonsistensi ini? Waktu bertanya masih ada, paslon 01. Ini Bapak. Apakah cukup? Baik, bila cukup saya akan segera persilahkan paslon 02 menjawab pertanyaan dari paslon 01 dan waktu menjawabnya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Baik, saya ingin jelaskan partai kami adalah partai muda, partai baru. Kami baru berdiri kurang lebih 10 tahun dan pada saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan paling mau untuk muncul. Tetapi benar yang Bapak tersebut, tapi yang di eselon-eselon sebagai contoh Wakil Ketua Umum, saya kira cukup. Kita punya Wakil Ketua Umum Ibu Rahmawati Soekarno Putri, ya, beliau bertanggung jawab untuk ideologi. Kita juga punya beberapa Wakil Ketua Umum lainnya. Kemudian kita punya sayap partai yang namanya Perempuan Indonesia Raya, dan kita punya susunan caleg, saya kira mungkin terbanyak dari seluruh partai, Pak. Undang-undang kalau tidak salah mewajibkan 30%, kita mungkin sudah mendekati 40% dalam, mungkin tidak sampai 40 tapi sudah mendekati, dan itu tekad kami. Jadi kita memang mengakui ini adalah suatu perjuangan. Kita belum puas, tapi kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk emak-emak perempuan untuk bergerak. Dan sekarang pendukung kita yang paling keras adalah emak-emak di seluruh Indonesia. Gitu. Saya kira demikian. Waktunya masih tersedia. Saya bukan Gerindra lagi, Pak. Nggak bisa jawab, Pak. Oh iya, benar. Sorry. Ya. Kecuali ya. Bapak angkat lagi, Pak. Enggak, jangan. Cukup? Cukup. Selanjutnya, saya akan persilahkan paslon 01 untuk menanggapi jawaban dari paslon 02. Waktunya 1 menit. Ya, sebetulnya saya tidak harus menjawab lagi karena Pak Prabowo sudah mengakui. Tetapi bahwa apa yang sudah diakui tadi, kalau saya boleh membandingkan, mohon maaf. Misalnya di kabinet saya, saat saya membentuk kabinet, ada 9 menteri perempuan yang menempati tempat-tempat strategis. Misalnya Menlu itu adalah menteri luar negeri pertama. Kemudian menteri BUMN,
Menteri Keuangan, kemudian Menteri LHK, kemudian Menteri yang berani dan nekat, Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan saya juga pernah membentuk yang namanya Pansel KPK, terdiri dari 9 orang yang semuanya perempuan. Dan mereka bisa memilih Waktunya habis. komisioner yang Pak paling Jokowi, baik. waktunya habis. Selanjutnya Paslon 02, kami persilahkan menanggapi tanggapan dari Paslon 01. Waktunya 1 menit. Baik, saya kira itu sah, tapi juga sekarang masyarakat juga menilai beberapa yang Bapak tadi banggakan justru yang menunjukkan suatu kerugian-kerugian besar bagi kepentingan bangsa dan rakyat. Jadi menurut saya kita jangan permasalahkan orang demi orang. Ya, kita masalahkan adalah kebijakan-kebijakan yang dia hasilkan, yang dia produkkan. Jadi kalau dibilang masalah gender, oke, kita cari, kita bisa hitung jumlah. Tapi kalau kita bilang output, ya kita bisa berdebat lagi, kita bisa berdebat lebih lama lagi. Jangan hanya perempuan diangkat dan kita bangga, harus perempuan tapi juga cakap dan pro rakyat, dan tidak perempuan mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Ini masalahnya. Ya, jadi saya tidak akan membanggakan hanya karena dia perempuan. Kalau dia perempuan tapi dia tidak membela rakyatnya sendiri, ya saya Pak kira Prabowo, waktunya tidak habis. perlu dibanggakan. Waktunya habis, Pak Prabowo.